channel YouTube pada malam ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadiratnya. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Kamelia Swetela. Mari berdiri menghadap Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 14 bait 1 sampai baitnya yang kedua. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Tuhan Allah, dalam nama Yesus Kristus yang kami sembah dan puji, ada syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menyertai dan memberkati kehidupan kami sepanjang hari. Saat ini kami mau memuji dan menyembah-Mu dan memuliakan nama-Mu. Namun sebelumnya ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar layak di hadapan-Mu pada saat kami beribadah melalui channel YouTube pada malam hari ini. Ya Tuhan, kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Disilahkan duduk kembali. Kita menyambut firman Tuhan dengan memuji dari Kidung Keesaan 122 bait pertama dan baitnya yang ketiga. Yesus
kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus dari Tuhan untuk kita baca, kita dengar, dan kita renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan Allah Sang Pemilik kehidupan kami. Ketika kami boleh bertemu sapa, walaupun dalam media jarak jauh ini Tuhan, kami tetap bersyukur dan berterima kasih dalam persekutuan ibadah keluarga yang kami laksanakan di saat ini. Saat ini Tuhan, dalam ibadah ini kami hendak rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami membaca, mendengar firman Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, karuniakanlah kami kuasa Roh Kudus, mampukanlah kami Tuhan, agar ketika kami membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan, kami mampu untuk mengerti, memahami, serta kami mampu untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Allah, biarlah segala hal-hal yang dapat mengganggu hati dan pikiran kami memohon kiranya Tuhan jauhkan semuanya itu. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan Allah untuk menyampaikan berita firman Tuhan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, maka bersabdalah ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berdiri, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membuka perikop bacaan Alkitab kita saat ini. Kitab Maleakhi pasalnya yang pertama, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-14. Kitab Maleakhi pasalnya yang pertama, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-14. Kalau sudah kita dapat, mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Kitab Maleakhi pasalnya yang pertama, ayat 6 hingga ayatnya yang ke-14, yang menyatakan, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas
binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan yang kita bacakan saat ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa kabar? Shalom untuk kita semua. Hari ini kitab Maliaki pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14 yang adalah perikop bacaan kita. Bapak Ibu, kalau kita membaca Maliaki pasal 1 sampai pasalnya yang ketiga dan juga pasal yang keempat, pasal yang terakhir, peristiwa yang terjadi pada saat itu sama persis dengan salah satu istilah yang mungkin sering kita dengar, playing victim, ya, playing victim atau berperan sebagai korban. Nah, playing victim ini adalah mereka yang menempatkan diri sebagai korban dengan harapan untuk mendapatkan simpati dan rasa belas kasihan orang lain. Padahal mereka sesungguhnya yang bersalah, ya. Dengan berperan sebagai korban, Bapak Ibu Saudara, maka mereka berharap dapat lari dari tanggung jawab atas perbuatan salah yang telah diperbuatnya. Gitu. Inilah yang terjadi dalam kitab Maleaki. Ketika Israel melakukan playing victim kepada, ketika bangsa Israel ini melakukan playing victim ketika berhadapan dengan Tuhan pada saat itu. Pada pasal 1 ayatnya yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat, kita bisa temukan salah satu contohnya di situ. Mereka bangsa Israel yang berbuat dosa dan salah, tetapi mereka pula yang mempertanyakan di mana kasih setia Tuhan itu. Contoh yang lain misalnya, kita temukan pada pasal 2 ayatnya yang ke-13. Bangsa Israel menangis dengan air mata palsu di mezbah persembahan korban sambil mempertanyakan mengapa Tuhan menolak persembahan mereka. Padahal Bapak Ibu Saudara, persembahan mereka itu sungguh cemar di mata Tuhan. Kita bisa lihat di ayat 1, di pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14 yang merupakan perikop bacaan kita saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Maleaki ini mengisahkan tentang kondisi yang real yang terjadi di Israel pada masa ketika bangsa Israel ini telah kembali dari pembuangan, ya. Sekitar 516 sebelum Masehi, dan gambaran kondisi mereka dari seluruh kitab Maleaki ini kira-kira sebagai berikut. Ada beberapa hal Bapak Ibu Saudara. Bait Allah telah dibangun kembali walau tidak semegah dengan bangunan asli yang dulu dihancurkan oleh Babel. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tahun-tahun berlalu orang Yahudi atau suku Yehuda yang kembali dari pembuangan ini, mereka menjadi kecewa karena beberapa alasan. Alasan yang pertama Bapak Ibu Saudara, kemakmuran yang dijanjikan tidak kunjung datang. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, penghidupan mereka itu semakin sulit. Yang ketiga, musuh-musuh Israel selalu menghalangi upaya untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Dan yang keempat, alasan yang keempat ini Bapak Ibu Saudara,
Di pasal yang ketiga ayat yang ke-11 kita bisa temukan di situ, mereka menderita karena kemarau berkepanjangan dan panen yang gagal sehingga bencana kelaparan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, dari kondisi ini siapakah yang mereka salahkan? Itu pertanyaannya. Siapakah yang mereka salahkan? Pasal 1 ayat yang kedua, pasal 2 ayatnya yang ke-13 jelas terlihat di situ. Siapa yang mereka salahkan? Mereka salahkan Tuhan. Bahkan dengan polos Bapak Ibu Saudara, bahkan dengan pura-pura tidak tahu dampak dari perbuatan dosa mereka, dengan pongahnya bangsa Israel berkata, setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Itu yang dikatakan oleh bangsa Israel. Betapa kacaunya, betapa bodohnya bangsa Israel dengan tanpa malu mereka katakan mereka sebagai korban dari kebingisan Allah. Bapak Ibu Saudara, kemudian mungkin kita bertanya, sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh bangsa Israel ini? Apabila kita perhatikan isi kitab Maleakhi, maka kita menemukan berbagai kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang Israel di hadapan Allah. Dan sayangnya Bapak Ibu, semua yang dilakukan dengan sadar untuk melanggar kehendak Allah ini, untuk melanggar perintah Allah ini, mereka lakukan dengan sadar, ya. Beberapa pelanggaran itu adalah salah satu kesalahan yang fatal yang bisa kita lihat dalam perikop bacaan kita saat ini, yang adalah mencemarkan korban persembahan. Itu salah satu kesalahan yang fatal. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, para imam ini mengajarkan kesesatan dan tidak setia. Dan yang ketiga, terjadinya perkawinan campur dan juga terjadi perceraian. Kesalahan yang fatal yang dilakukan bangsa Israel yang keempat, mengabaikan kewajiban persepuluhan. Itu yang dilakukan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari semua daftar kesalahan yang dilakukan oleh umat Israel, mereka bukan sadar diri, melainkan mempertanyakan gimana keadilan Allah. Dan mereka membela diri seakan-akan mereka tidak bersalah. Itulah yang dilakukan oleh orang Israel. Bahkan mereka dengan lantang berani meyakini bahwa berbuat jahat tetap dianggap baik oleh Allah. Israel, bangsa Yehuda, menjadi demikian begitu bebal Bapak Ibu. Dikatakan di dalam pasal 3 ayat 9, bangsa Israel ini bagaikan karat pada logam yang sulit dibersihkan lagi. Tidak heran Bapak Ibu, jika penghukuman mereka alami dalam kehidupan mereka. Tuhan mengubah berkat menjadi kutuk. Itu yang dilakukan. Menariknya Bapak Ibu Saudara, mereka justru berbalik menyerang kebenaran Allah dengan cara berperan sebagai korban. Dan dengan tanpa malu menyebutkan bahkan kami sudah beribadah, malah kami justru dikutuk. Ya, jika demikian maka sia-sialah saja ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Perhatikanlah Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ini bertindak, maaf kata Bapak Ibu saya harus katakan ini, sangat kurang ajar di hadapan Allah, ya. Dan yang lebih utamanya lagi adalah mengenai cara mereka berbicara kepada Allah. Israel sungguh bebal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama menelaah perikop bacaan kita saat ini, yang mana dikatakan bahwa salah satu sikap bangsa Israel yang bebal sehingga membuat Allah marah dan murka adalah mencemarkan korban persembahan kepada Allah. Bapak Ibu, kita harus ketahui dulu, pemberian persembahan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu adalah suatu tindakan rohani, ya, tindakan yang seharusnya dalam rangka hubungan baik antara Allah dengan umatnya. Allah memberkati dan mereka berterima kasih. Itu yang harus mereka lakukan. Tetapi yang kita temui dalam kitab Maleakhi ini, mereka mempersembahkan sesuatu, korban persembahan kepada Allah, tetapi dengan cara yang berbeda, dengan cara yang membuat Allah murka
atas persembahan mereka. Bapak Ibu, ayat yang ke-6 tadi kita sudah baca. Melalui ayat 6 ini kita bisa lihat Maleaki mengecam sikap para imam yang tidak taat kepada Allah, sebagai bukti bahwa mereka tidak hormat kepada Allah dengan cara mempersembahkan korban yang cacat di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, berbicara tidak hormat kepada Allah, ini dalam pengertiannya adalah mereka tidak serius dalam berelasi dan melakukan ibadah serta perintah Tuhan dalam keseharian. Contoh Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin ya, ketika kita datang beribadah di ruang ibadah ataupun juga kita ibadah di rumah-rumah, namun ketika kita sementara ibadah, hati dan pikiran kita tidak ada. Kita tidak memikirkan kita datang untuk siapa. Kita justru malah memikirkan hal-hal yang lain di luar sana. Gitu. Contoh sederhana. Yang kedua, ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, namun dengan usaha yang tidak benar. Itu. Ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8 Bapak Ibu. Ayat 7 sampai yang ke-8 ini merupakan nubuatan yang bersifat kritikan yang masih ditujukan kepada para imam. Dalam ayat 8 dikatakan bahwa bangsa Israel membawa korban kepada Tuhan berupa hewan untuk disembelih, tetapi hewan yang dibawa itu adalah hewan yang cacat, hewan yang buta, bahkan hewan yang timpang. Jadi yang buruk adalah untuk Tuhan. Ini yang dilakukan. Yang buruk itu untuk Tuhan. Sementara yang baik mereka simpan sendiri untuk diri mereka sendiri. Luar biasanya bangsa Israel. Ya. Hal itu merupakan tindakan yang tidak menghormati Tuhan. Di ayat yang ke-6 tadi. Tuhan bahkan mengibaratkan jika hewan-hewan yang cacat tersebut disampaikan kepada bupati yang merupakan pemimpin bangsa Israel, pasti bupati itu tidak akan terima, tidak akan berkenan pada hewan itu. Ayat 8b. Saya jadi berpikir Bapak Ibu Saudara, kalau manusia saja tidak berkenan terhadap hewan yang diberikan itu, mungkin cacatnya sudah kelewatan, apalagi Tuhan. Ya, apalagi Tuhan. Hal ini sungguh membuat Tuhan murka dan marah. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan imam masa kini, yang dimaksudkan adalah kepala keluarga. Kepala keluarga sebagai imam, ya. Persembahan yang benar dalam konteks keluarga ialah ketika kepala keluarga yang merupakan imam itu dia mencari nafkah dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipersembahkan kepada Tuhan dengan benar pula. Lebih daripada itu, karena roti dan kurban juga menjadi simbol makanan sehari-hari. Jadi pesannya ialah Bapak Ibu, dalam kehidupan kita masa kini, carilah makan dan minum Bapak Ibu yang halal lewat kerja layan yang sesuai dengan perintah Tuhan, sehingga ketika makanan dan minuman yang diberikan kepada anak-anak, kepada orang tua, kepada istri, keluarga, maka makanan itu diberkati oleh Tuhan dari hasil yang halal tentunya Bapak Ibu Saudara. Karena gereja Tuhan yang utama itu ada di dalam keluarga. Jadi keluarga merupakan salah satu contoh yang baik untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Sikap hormat kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat yang ke-9. Kata cobalah untuk melunakkan hati Allah. Berarti di sini Bapak Ibu bertobat. Jadi nubuatan Nabi Maleaki ini mau menyampaikan kepada bangsa Israel ia mengatakan bahwa cobalah untuk melunakkan hati Allah. Dia mengajak bangsa Israel untuk bertobatlah, berbaliklah dari perilaku ibadah yang tidak benar, perilaku ibadah yang tidak benar yang menyakiti hati Tuhan. Maleaki menyampaikan hal itu. Ketika kita memfokuskan dalam konteks ini adalah Maleaki mengatakan kepada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, mari cobalah untuk memperbaiki keseriusan hubungan kita dengan Allah. Dan mari mempersembahkan yang terbaiklah kepada Allah.
Nabi Maleaki memperingatkan mereka bahwa karena sikap yang tidak benar ini, karena sikap yang tidak benar di hadapan Allah ini yang membuat mereka menderita. Itu yang dikatakan oleh Nabi Maleaki. Maka pesan melalui ayat 9 ini untuk kita, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada kita bahwa Allah pasti akan menerima setiap umatnya yang datang dengan kesungguhan hati di hadapannya untuk berbakti dan mau mengabdikan diri dengan benar sesuai dengan perintah Allah. Itu pesan untuk kita melalui ayat 9 ini. Ayat yang ke-10, Bapak Ibu Saudara, ada kalimat menutup pintu di situ ya. Kalimat ini mengisyaratkan untuk berhentilah kamu, gitu ya. Berhentilah untuk melakukan yang tidak benar di hadapan Allah. Berhentilah mempersembahkan persembahan yang cacat di hadapan Allah. Itulah yang disampaikan oleh Nabi Maleaki. Karena ketidaksukaan Allah dalam konteks ini, para imam termasuk umat Tuhan mempermainkan kesetiaannya. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ingat, Bapak Ibu, persembahan yang diberikan dengan cara yang tidak benar itu tidak akan dikehendaki oleh Allah, tidak akan diterima oleh Allah kalau itu kita dapatkan dengan cara yang tidak benar. Beberapa contoh dalam Alkitab, hukuman yang diberikan Tuhan atas kepada orang-orang yang mempersembahkan korban yang tidak benar, seperti persembahan Kain yang tidak diterima oleh Allah, persembahan yang cacat yang mengandung murka Allah yang menjadi perikop bacaan kita. Kemudian juga contoh lain yang kita dapatkan dalam pembacaan Alkitab, persembahan yang tidak disertai dengan kepercayaan kepada Tuhan, seperti Ananias dan Safira. Itu berakibat pada kematian karena hukuman Allah. Ayat 11 dan ayatnya yang ke-12, Bapak Ibu Saudara, kalimat terbitnya matahari sampai terbenamnya. Pada konteks kalimat ini mau menggambarkan ada siklus waktu kerja, ya, dari membuka mata untuk bergerak dan beraktivitas sampai beristirahat kembali setelah matahari terbenam. Di situ dikatakan namaku besar, menunjuk pada keagungan dan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Kemudian kata tahir yang disebutkan di dalam ayat yang ke-11. Kata tahir itu berarti bersih, suci, murni, gitu ya. Dengan demikian nubuatan ini hendak mengatakan bahwa bangsa lain saja bisa menghormati Tuhan. Mengapa umat pilihan Tuhan ini tidak bisa menghormati? Itu yang dipertanyakan oleh Nabi Maleaki. Ayatnya yang ke-12, Bapak Ibu Saudaraku, pada ayat ini merupakan nubuatan Nabi dan merupakan teguran yang sangat keras. Para imam menganggap hubungan dengan Tuhan itu bukan hubungan yang utama, sehingga mereka dapat melakukan ibadah, terlebih mempersembahkan kepada Allah dalam bentuk makanan secara asal-asalan. Itulah yang dilakukan oleh para imam. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada kata menajiskan berarti menjadi kotor atau melakukan perbuatan yang jauh dari kekudusan hidup di hadapan Allah. Karena apa? Korban yang mereka persembahkan ini merupakan hasil rampasan atau hasil curian. Ayat yang ke-13 ini bagian yang sangat-sangat memilukan hati. Ketika mereka sudah berbuat salah, para imam seakan-akan mau mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan ini tidak menghargai apa yang mereka telah usahakan atau telah diberikan. Padahal dalam nubuatan yang terbentuk, dialog ini terlihat, Bapak Ibu, bahwa mereka menyusahkan Allah. Mengapa demikian? Karena Allah mengetahui bahwa apa yang diberikan itu dari hasil merampas milik kepunyaan orang lain. Persembahan semacam ini sungguh miris, Bapak Ibu. Ayat yang ke-14 terakhir. Kata terkutuklah berarti celakalah kamu penipu yang datang mempersembahkan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah dalam bentuk dan alasan apapun. Apa sebabnya kalimat ini, Bapak Ibu? Sudah jelas, karena mereka telah menghinakan Tuhan. Tuhan yang besar, Tuhan yang maha agung, mereka menghinakan Tuhan dengan kata-kata dan juga dengan perbuatan yang tidak benar yang dipersembahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada 3 pesan firman Tuhan dalam perikop bacaan kita saat ini.
Melalui pesan firman Tuhan ini kita diajak berbaliklah pada Tuhan, bertobatlah dari segala perbuatan yang jahat. Ya. Yang kedua, bekerjalah dengan jujur di hadapan Tuhan, terutama untuk menghidupi diri sendiri, menghidupi keluarga yang disembar, dan juga bekerjalah dengan jujur untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Lakukanlah dengan cara yang benar. Yang ketiga, jika kita hendak memberikan kurban persembahan kepada Tuhan, baik di dalam rumah Tuhan maupun untuk menolong sesama, lakukanlah dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Lakukanlah dengan tulus ikhlas, lakukanlah dengan kerendahan hati. Dan bantuan yang diberikan itu memang datang dari usaha yang jelas, bukan usaha yang tidak jelas, bukan dari hasil yang tidak jelas. Ya. Terutama jika itu berupa materi, jangan memberi kepada Allah barang hasil rampasan, curian, dan sebagainya. Karena Tuhan tidak bisa disogok, Bapak Ibu Saudara, dengan persembahan seperti itu. Tuhan tahu apa yang kita berikan, dari mana asalnya. Tuhan bahkan melarang, bahkan mengutuk. Tuhan Allah berfirman, celakalah mereka. Ingatlah pesan firman Tuhan itu, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa buktinya? Apa buktinya firman Tuhan itu? Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mencuri pada akhirnya juga akan dicuri. Ya. Yang kedua, mereka yang selalu ingin menyogok Tuhan karena perbuatan yang tidak benar, hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, dan akhirnya mengandalkan materi dan berbagai cara yang jahat untuk melindungi mereka yang melakukan ibadah dan mempersembahkan sesuatu yang tidak benar, tidak akan diubahkan, tidak akan tersentuh dengan firman Tuhan. Hatinya menjadi hati yang keras. Mereka lebih pro pada kejahatan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Bahkan ketika didoakan, namun orangnya itu tidak bakal berubah. Itu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, untuk menutup khotbah ini, melalui firman Tuhan, kita semua diingatkan hal yang pertama. Mari kita ubah cara pola kita dalam berelasi dengan Tuhan, agar segala sesuatu yang hendak dilakukan terutama untuk Tuhan, maka lakukanlah itu dengan benar agar mendatangkan berkat dalam kehidupan keluarga, pribadi, dan kehidupan bersama. Yang kedua adalah hal yang sama juga berlaku dalam persekutuan. Di tengah-tengah ruang ibadah, di rumah, hendaklah Bapak Ibu, para imam mempersembahkan yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, gereja dalam ruang persekutuan juga demikian. Baik presbiter maupun warga jemaat, kita semua diajar untuk lebih menghayati lagi firman Tuhan, mempersiapkan pertemuan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan persembahan syukur, terlebih hidup ini menjadi persembahan yang layak di hadapan Tuhan, dengan cara sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, jika kita memberi waktu dan mempersiapkan segalanya dengan benar sebagai wujud kita menghormati Tuhan, maka Tuhan pun dalam sukacita akan selalu memberkati kehidupan kita. Dan yang keempat, Bapak Ibu, selagi ada kesempatan sebelum Ia datang sebagai hakim, yakni kedatangan kembali untuk menghukum dan membinasakan mereka yang tidak bertobat, maka penting untuk mengambil sikap kembali kepada Allah. Jika masih ada waktu, Tuhan masih mengizinkan kita hidup sampai saat ini, Bapak Ibu, jangan bebal seperti bangsa Israel. Ya, berubahlah, hiduplah dalam kekudusan dan alami pembaharuan hidup, supaya hukuman bukan menjadi bagian kita. Selagi masih ada waktu, Tuhan belum datang untuk menghakimi. Kiranya dosa tidak menjadi hobi dan gaya hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk merespon akan firman Tuhan yang sudah kita renungkan saat ini, kita bernyanyi,
Kidung Keesaan 351, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan Allah atas pemeliharaan, atas penjagaan yang selalu dan senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu boleh kami alami dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka. Kami tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Pada saat ini juga kami bersyukur dan berterima kasih dalam ibadah keluarga yang kami laksanakan melalui kanal YouTube ini. Kami juga boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan menikmati hadirat Tuhan lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian yang kami naikkan sebagai tanda ungkapan syukur kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar, yang sudah boleh kami renungkan bersama. Berkenan Tuhan berkati kami masing-masing. Tuhan mampukan kami agar kami mampu untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Saat ini dalam ibadah keluarga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Baik sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai opa dan oma. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Ketika kami melakukan berbagai macam aktivitas kami, baik di rumah maupun di luar rumah, di tempat kerja kami, di tempat usaha kami memohon kepada Tuhan. Berkenan Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati dimanapun saja kami berada, apapun yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan Allah, kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Berkenan Tuhan memberkati agar di dalam kehidupan keluarga tercipta keharmonisan antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah dalam ibadah saat ini untuk anak-anak terkasih kami yang mungkin dalam perjuangan pendidikan mereka di bangku-bangku sekolah, bangku-bangku perkuliahan mereka. Tuhan berkenan memberkati mereka masing-masing masa depan yang saat ini mereka sedang perjuangkan. Di tengah-tengah situasi pandemi ini, keterbatasan mereka harus belajar melalui media online. Tapi biarlah ya Tuhan Allah, ketika mereka melakukan segala sesuatu untuk masa depan mereka, biarlah mereka tidak putus asa, mereka tidak hilang harap, mereka tidak menjadi lemah, tetapi mereka tetap bersemangat, mereka tetap bersuka cita, meraih masa depannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Saat ini bersama dengan umat-Mu, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tengah-tengah jemaat ini. Jemaat yang mungkin saat ini sedang beribadah melalui kanal YouTube ini, ataupun juga jemaat-jemaat Tuhan yang tidak sempat beribadah karena berbagai macam kesibukan yang mereka lakukan, yang tidak bisa mereka tinggalkan ketika mereka ada dalam pergumulan kehidupan mereka.
Tuhan tolong lawatlah mereka. Berikanlah mereka kekuatan penghiburan. Berikanlah mereka ketabahan. Kuatkan iman dan teguhkanlah iman mereka, agar mereka mampu untuk keluar dari setiap persoalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang ada dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan mereka, lawatlah mereka. Angkat setiap sakit, penyakit, beban, penderitaan yang mereka alami. Berkatilah makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, agar itu menjadi sumber kesembuhan, pemulihan bagi mereka. Yang berduka, Tuhan tolong kuatkan, Tuhan berkati, Tuhan hibur mereka, Tuhan balutkanlah setiap luka-luka batin mereka. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan umat-Mu, kami mendoakan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Gereja kami, GPIB, khususnya kami yang ada di GPIB Immanuel Parepare. Sebagai warga jemaat, sebagai para pelayan Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus senantiasa hadir dalam kehidupan kami, agar kami mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami mampu untuk menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kami, yaitu menghadirkan damai sejahtera. Tuhan pakai kami, Tuhan berkati kami sebagai para pelayan Tuhan, agar kami tetap setia, seia, sekata, sepikir, bertanggung jawab. Kami tulus, kami setia, kami dengan penuh kerendahan hati melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat di mana Tuhan percayakan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Pergumulan jemaat ini kami serahkan kepada Tuhan. Pergumulan kami juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia, kota di mana kami tinggal, kota Parepare. Tuhan tolong berkatilah setiap para pemerintah yang ada, agar mereka tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan, mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka memimpin bangsa dan negara kota ini dalam pimpinan, kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Situasi pandemi yang saat ini kami hadapi, kami hanya bisa bermohon dan berserah kepada Tuhan. Tuhan tolong pulihkanlah dunia ini. Tuhan tolong pulihkanlah keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur serta permohonan yang kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah boleh melaksanakan ibadah keluarga bersama dengan keluarga kami masing-masing, ataupun juga secara pribadi di tengah-tengah rumah kami ataupun dimanapun saja kami berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita menyampaikan persembahan kita sambil mengingat kata firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil pundi-pundi persembahan diadakan, mari kita menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 470, bait pertama sampai dengan baitnya yang ketiga.
Doa persembahan jemaat kami yang berdiri. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya Tuhan yang Maha Baik dan sumber segala berkat. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga nafas hidup kami miliki hingga saat ini. Kami sudah menyampaikan ungkapan syukur hati yang kami terima dan kuduskanlah sehingga dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita di penghujung ibadah keluarga saat ini. Maka dengarlah amanat pengutusan Tuhan bagi kita sekalian. Pergilah, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah berkat dimanapun saja kita berada, dan muliakanlah Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita. Kita bernyanyi nyanyian pengutusan kita, Kidung Keesaan 589 bait 1 dan baitnya yang kedua.
terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan perantaraan Roh Allah yang kudus mau tinggal memberkati, menjaga, melindungi kita sekalian. Ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat malam, selamat beraktivitas di malam hari, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita sekalian. Salah satu pesan, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap ingat patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan berjaga jarak dengan orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian.